Salawat demi salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Taraktu fikum amrayni la in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitab Allah wa sunnati." Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian pedomani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran kitabnya Allah dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarh Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab ke-22 atau kitab yang ketiga atau kitab yang keempat, kitab Al-Wudu bab ke-22, bab Al-Wudu'i marwatan. Kitab keempat, kitab yang membahas mengenai wudu, bab ke-22, bab Al-Wudu'i marwatan, bab wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan sekali-sekali, tidak diulangi oleh Rasulullah dua atau bahkan juga tiga kali. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bab ke-22 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita sebuah hadis pendek dari gurunya beliau yang juga murid daripada Imam Abu Hanifah. Di dalam bab ke-22 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita hadis nomor 157, di mana hadis itu ia peroleh dari gurunya, haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala tawadda'a Nabi sallallahu alaihi wasallam marwatan. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi, beliau meriwayatkan kepada kita berdasarkan pengalaman yang ia saksikan dari tata cara berwuduknya Rasulullah. Beliau berkata di hadis nomor 157, tawadda'a Nabi sallallahu alaihi wasallam marwatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah saat berwudu tidak mengulangnya dua atau tiga kali, tetapi beliau hanya berwudu sekali-sekali saja. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala anhu menjelaskan kepada kita makna daripada hadis tadi, tawadda'a Nabi sallallahu alaihi wasallam marwatan. Nabi Muhammad berwudu sesekali saja. Maknanya itu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, likulli adwin, untuk setiap anggota tubuh yang dibasuh ataupun yang disapu pada saat berwudu. Kita tahu bersama di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6,
yang berbicara tentang kewajiban untuk bagi setiap orang yang mau melakukan ibadah yang disyaratkan harus dalam keadaan bersuci, sholat misalnya, atau juga tawaf misalnya, atau yang masih diperselisihkan oleh para ulama memegang dan membaca Al-Quran itu masih diperdebatkan oleh para ulama apakah memang harus dalam keadaan suci atau boleh tidak di dalam keadaan suci. Tapi kalau sholat dan tawaf ijma' para ulama mensyaratkan harus dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Al-Maidah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala cuma menggunakan dua istilah yang kita lakukan pada saat kita berwudu. Satu disebut dengan mashun ataupun menyapu, kita terjemahkan ke dalam bahasa kita. Atau yang kedua disebut dengan ghuslun, atau kita menerjemahkannya dengan membasuh. Misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Muka itu dibasuh, bukan disapu. Maka cukup kriteria minimal sudah dikatakan di dalam syariat, kita sudah membasuhkan iblalul ma' wajhiyani, membasahkan muka dan mengalirkan air. Kalau ada tetesan air dari muka kita itu sudah sah untuk kita. Tapi kalau sekedar basah tidak ada tetesan air itu belum sah. Karena yang dituntut sama Allah pada saat kita berwudu dengan muka kita itu dibasuh, bukan disapu. Tapi pada saat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang berwudu dengan kepala, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kalian. Maka tidak harus kepala kita itu basah sampai netes air ke muka kita, ke pakaian kita, tidak harus. Cukup dibasahkan tangan, dan tangan yang dibasahkan itu kemudian diusapkan kepada kepala kita, sudah cukup kriteria menyapu kepala seperti yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika kita ikuti keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di mana beliau mengatakan di kulli amrin, setiap anggota tubuh wudu yang diharuskan untuk kita sapu dan juga kita basuh itu cukup sekali-kali, ya, tidak semua. Nah, ini sebagian orang memahami berarti kata Rasulullah atau kata Abdullah bin Abbas di dalam hadis tadi, tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marwatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wudunya sekali-sekali. Apakah mana sekali itu? Sekali menuangkan air ke seluruh badan, kemudian sudah mencukupkan seseorang dari wudu. Kalau kita mandi Bapak Ibu, seluruh anggota tubuh wudu kan ikut terbasahi. Apakah itu cukup sehingga seseorang tidak diharuskan kembali untuk berwudu setelah mandi? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama para ulama sepakat kalau mandinya itu mandi sunnah hanya untuk tujuan natafatul badan. Natafatul badan itu maknanya hanya untuk menjaga kebersihan badan saja. Sekali mandi itu tidak cukup untuk tidak lagi kita mengulang wudu. Atau dengan kata lain, setelah mandi kita masih wajib mengulang wudu kita. Nah, itu sepakat para ulama kalau tujuan mandinya itu natafatul badan, hanya untuk membersihkan badan. Beda halnya kalau kita mandi junub. Kalau kita mandi junub, di situ muncul khilafiyah di kalangan para ulama. Para ulama yang
junub niatnya apa? Birafil hadasil akbar, nawaitul husna birafil hadasil akbar. Sengaja saya mandi junub untuk mengangkat segala macam hadas besar yang ada di tubuh saya. Secara otomatis menurut pemahaman para ulama di dalam mazhab Hanafi, kalau hadas besar di badan kita sudah terangkat, begitu juga halnya dengan hadas kecil. Nah, maka di dalam mazhab Hanafi, Bapak Ibu, bagi kita yang mandi junub, apakah perempuan setelah datang darah haid atau nifasnya, ataupun juga laki-laki setelah mimpi basah atau keluar sperma, dia mandi besar, menurut para ulama yang bermazhab Hanafi cukup bagi dia, tidak harus mengulangi kembali wudhunya itu. Karena menurut Imam Abu Hanifah, niat daripada mandi junub itu mengangkat hadas besar. Kalau hadas besar saja sudah terangkat, begitu juga halnya dengan hadas kecil. Ya, itu di dalam mazhab Hanafi. Sama juga Bapak Ibu, di dalam mazhab Hanafi, kalau ada orang mandi junub niatnya ke kampung sebelah, karena di kampung dia itu cari-cari air dan ketemu. Kita kan sebelum bisa tayamum dengan tanah disuruh maksimal cari air terlebih dahulu. Kata Allah di dalam Al-Quran, fa'illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Setelah kalian berusaha semaksimal mungkin cari air dan belum juga ketemu, baru kalian boleh bertayamum dengan tanah yang suci. Jadi usahanya harus maksimal. Di kampung kita di Doi gak ada air mandi, beda air, sumur juga kering. Kebetulan di seberang jalan di kampung ini air masih ada, kita belum boleh tayamum. Kebetulan Bapak Ibu ke kampung ini itu ada sungai misalnya. Niat kita mandi junubnya ke kampung ini. Menurut pemahaman di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau saat kita ke kampung ini itu menyeberang sungai lewat jembatan, kemudian sepeda kita nggak sengaja terjebur ke sungai, ke dalam sungai itu kali, itu sudah cukup. Jatuh, kemudian berenang ke tepian, sudah sah mandi junubnya. Ya, jadi niat itu bukanlah syarat sahnya mandi junub. Menurut Imam Abu Hanifah, niat itu syarat penyempurna mandi junub. Kalau mandi junub kita mau sempurna, maka sebelum mandi junub pakai niat. Kalau nggak niat pun asal dijemur seluruh badan kita sudah basah, sudah cukup. Ya. Dan kalau sudah selesai mandi junub, tidak usah lagi berwudu. Sesimpel itu di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tetapi di dalam mazhab jumhur, termasuk juga di dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh. Karena niat kita mandi junub di mana? Ke kampung sebelah. Tapi karena ke kampung sebelah itu harus melewati jembatan yang ada kalinya, yang ada sungainya, dan kebetulan jembatan yang kita seberangi itu tidak ada pagar sampingnya, nggak sengaja kita nggak niat mandi di kali itu, niatnya kan mandi di kampung sebelah. Kecebur ke sungai, nggak ada niat di situ. Masa Bapak Ibu atau kecebur nama itu husla mana ada itu? Ya ikan siapa mau tolong? Ya ikan itu kalimatnya kita ucapkan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meskipun sudah kita kecebur ke kali, badan kita basah kuyup, kita berenang ke tepian, menurut pemahaman jumhur ulama, termasuk juga di dalam mazhab Syafi'i, mandi junubnya belum sah. Kenapa? Niat itu rukun. Ya, di dalam mandi junub, sebagaimana juga dia adalah rukun pada saat kita berwudu. Maka kalau nggak sah, bagaimana? Dia harus mengulang kembali, jemur sekali lagi. Tapi sebelum jemur untuk kedua kali, dia pasang yang dulu. Nama jemur surat dirafil hadasil akbar lillah ta'ala, atau firman maknamu dengan bahasa yang kita bisa sengaja. Saya mandi junub untuk mengangkat hadas besar yang ada pada badan saya,
Tetapi menurut jumhur ulama wajib kembali kita mengulang wudu. Kenapa? Fungsinya yang berbeda. Fungsi mandi junub akan hadas besar, belum tentu hadas kecil juga ikut terangkut. Itu pemahaman di dalam mazhab jumhur, termasuk juga mazhab kita Syafi'i. Untuk mengangkat hadas kecil Bapak Ibu dibutuhkan wudu dengan segala SOP yang berlakunya. Nah, wudu itu Bapak Ibu, pertama niatnya saja sudah beda dengan mandi junub. Kalau mandi junub diraf yang hadasin akbar, kalau wudu niatnya diraf yang hadasin asghar. Pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa mandi junub dan mencukupi untuk kita tidak usah lagi berwudu? Karena di dalam wudu itu meskipun seluruh anggota tubuh wudu kita basah saat kita mandi junub, tetapi satu rukun wudu yang lain tidak terpenuhi. Muka kita pada saat mandi memang basah dan muka termasuk bagian yang wajib dibasuh pada saat kita berwudu. Kepala ataupun rambut kita basah juga, dan rambut ataupun kepala termasuk bagian tubuh yang wajib kita sapu pada saat berwudu. Tangan kita sampai siku basah juga saat kita mandi junub, dan tangan kita sampai ke siku ini termasuk bagian yang wajib kita basuh pada saat kita berwudu. Kaki kita Bapak Ibu sampai mata kaki juga basah pada saat kita mandi junub, dan kaki sampai mata kaki itu termasuk bagian anggota tubuh yang wajib dibasuh pada saat kita wudu. Tapi satu yang tidak bisa dicapai oleh mandi junub kita apa itu Pak? Tertib. Padahal rukun wudu yang disepakati oleh para ulama itu 6. Meskipun kelihatannya pemahaman Imam Abu Hanifah lebih simpel, tetapi secara ilmu Imam Abu Hanifah menyalahi kesepakatan para ulama. Semua ulama setuju Bapak Ibu, rukun wudu itu 6. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan sampai siku, keempat membasuh menyapu kepala, kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam dan terakhir tertib. Imam Abu Hanifah juga mengakui wudu itu tidak boleh dibalik-balik tata caranya. Tidak boleh kita cuci kaki dulu, muka belakangan, kemudian yang kepala, baru tangan, kemudian tidak boleh kita. Menurut Imam Abu Hanifah. Tetapi kata para jumhur ulama, Imam Abu Hanifah dan konsisten dengan pendapatnya. Pada saat beliau mengatakan mandi junub mencukupkan kita untuk tidak lagi berwudu, pada saat itu terjadi inkonsistensi dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah, karena secara tidak langsung dia membatalkan kewajiban tertib pada saat kita berwudu. Maka Bapak Ibu, berlakulah kaidah di dalam agama khurujun minal khilafil mustahab. Kita keluar dari perbedaan pandangan para ulama itu lebih baik, itu sunnah. Maka caranya bagaimana? Setelah kita mandi junub, baiknya kita berwudu sekali lagi. Kalau waktu memungkinkan, kalau ketersediaan air mencukupi. Tapi kalau waktu mepet, kita buru-buru sholat subuh dan telah bangun, atau ketersediaan air kurang, nah maka Bapak Ibu sudah pakai pendapatnya Imam Abu Hanifah. Moga-moga mandi junubnya kita itu juga sekaligus mengangkat segala macam bentuk hadas kecil yang ada dan melekat pada tubuh kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebab itulah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari menjelaskan kepada kita makna di sini bukan sekali basuh untuk seluruh tubuh. Marwah di sini bukan itu maknanya. Tetapi yang dimaksud marwah di sini sekali, di sini dikuli abwe pada saat setiap kali kita membasuh ataupun menyapu anggota tubuh wudu yang wajib kita basuh
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam bab ke-22 ini atau hadis nomor 157 ini mujmal. Mujmal itu artinya terlalu bebas maknanya. Bisa aja kita pahami sekali jemput sudah cukup, tidak usah lagi kita berundung. Waqat taqaddama bayan. Kenapa para ulama tidak memahami seperti itu? Karena sudah ada penjelasan terlebih dahulu. Waqat taqaddama bayanmu fil hadis mi'atin wa arba'in. Ada hadis nomor 140 yang menjelaskan hidupnya Nabi Muhammad SAW itu min urfatin wahidatin. Setiap kali Nabi Muhammad membasuh dan menyapu anggota tubuh wudu yang wajib disapu atau dibasuh, beliau hanya melakukan dengan satu kali cipukan air saja, dan berulang-ulang kali. Satu kali bukan, satu kali untuk mengukur, satu kali untuk membasuh tangan dan juga membasuh kaki. Semuanya dilakukan satu-satu kali di dalam hadis nomor 140. Kita sudah pernah membaca itu di dalam bab Mustul wajhi bil yadaini min ghurfatin wahidatin, di mana di dalam bab itu diceritakan Rasulullah SAW membasuh mukanya dengan kedua tangannya. Di dalam hadis itu Nabi Muhammad mencium air dengan satu tangannya, kemudian air itu dibagi dengan tangan kirinya, kemudian baru dibasuhkan kepada mukanya Rasulullah. Maka disebut husnul wajhi biyadaini. Rasulullah membasuh mukanya dengan menggunakan kedua tangannya, bukan satu tangan. Maka Bapak Ibu, saat kita membasuh muka itu sunahnya dengan menggunakan kedua tangan kita. Saat kita membasuh kepala itu sunahnya dengan menggunakan kedua tangan kita. Begitu juga adilku, kan sunah itu menggosok-gosok kaki. Yang saat kita membasuh kaki itu juga menggunakan kedua tangan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai pengulangan bagi kita semua, kita baca di dalam hadis nomor 150 atau 140. Ya, kitab wudu, kitab yang ketiga, kitab yang keempat, kitab wudu, bab yang ke-19, Musnul wajhi bil yadaini min ghurfatin wahidatin. Nabi Muhammad membasuh mukanya dengan kedua tangan dengan sekali cidukan air. Hadis itu juga diriwayatkan kepada kita oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, annahu tawadda'a fa ghasala wajhahu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW berwudu dan saat memulai wudu beliau membasuh wajahnya. Kadang-kadang Nabi Bapak Ibu tidak pernah berwudu sesempurna kita. Bapak Ibu pernah wudu enggak basuh kedua telapak tangan wajah terus pernah? Kalau pernah, alhamdulillah bagus. Tapi sebenarnya jarang. Kalau Nabi itu karena tadi wudu yang disebut sama Allah pertama apa? Famsilu wujuhakum. Kalau terus-terusan Nabi Muhammad mencuci tangannya dulu, mencuci telapak tangannya dulu, kemudian berkumur-kumur, dan kemudian istinsyaq dan istinza, pasti di kemudian hari umat ini akan memahami bahwasanya mencuci kedua telapak tangan sebelum kita berwudu itu hukumnya wajib. Martabah berkumur-kumur itu hukumnya juga wajib. Memasukkan air ke lubang hidung juga hukumnya wajib. Kenapa? Selalu dikerjakan sama Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu di dalam hadis, seperti hadis ini ya, dalam hadis nomor 140, Nabi Muhammad pada saat berwudu pertama sekali langsung mukanya terus. Annahu tawadda'a fa ghasala wajhahu. Pada saat Nabi Muhammad SAW berwudu, beliau langsung membasuh wajahnya, telapak tangannya enggak lagi, kubur-kubur juga enggak,
begitu juga memasukkan air dan mengeluarkannya dari lubang hidung tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akhadha urfatan imanin, saat Nabi Muhammad SAW mengambil air untuk dibasuh kepada wajahnya itu, dia cium dengan sekali ciuman air saja. Famat biha wastan syaka, dalam sekali ambil air itu Rasulullah SAW juga berkumur-kumur mata wastan syaka, dan kemudian beliau memasukkan air itu ke lubang hidung, ya. Summa akhadha ghurfatan min ma'in. Kemudian Rasulullah SAW kembali mencium sekali ciuman air dengan tangannya. Faja'ala biha hakadha atafaha ila yadihi ukhra. Dan kemudian dari satu tangan air itu dibagi dengan tangan kirinya. Faqasala bihiman wajhahu. Kemudian Rasulullah melumuri wajahnya. Setelah tadi yang pertama dia mengambil ciuman air, Nabi Muhammad berkumur dan kemudian beliau istinsya. Kali kedua beliau mencium air, dia bagi dengan tangan kirinya untuk membasuh kepada wajahnya Rasulullah. Summa akhadha ghurfatan min ma'in. Baru kali ketiga Rasulullah kembali mencium air dengan kedua tangannya. Fawasala biha yadahu. Rasulullah SAW dengan satu kali ciuman itu membasuh tangan kanannya. Summa akhadha ghurfatan min ma'in. Kemudian Rasulullah SAW kembali mencium air dengan kedua tangannya. Fawasala biha yadahu yusra. Kali ini beliau membasuh tangan kirinya. Sekali-sekali semua dikerjakan sama Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan hadis-hadis seperti inilah para ulama menyebutkan nanti di hadis selanjutnya, hadis nomor 158, Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita, terkadang wudhunya Nabi 2 kali dan seringnya wudhunya Nabi diulang 3 kali. Rasulullah tidak pernah berwudhu lebih daripada 3 kali. Nah, disitulah kemudian para ulama mengambil kesimpulan minimal wudhu itu Bapak Ibu takaran haddul wajib wudhu, disebut dalam kitab fikih. Takaran wajib pada saat kita wudhu itu sekali tok, asal sekali pernah masukkan cukup, asal sekali membasuh tangan kanan cukup, sekali menyapu kepala cukup, sudah sah wudhunya itu. Tapi adabnya dilakukan 2 kali. Dari mana disebutkan oleh para ulama adabnya harus dilakukan atau baiknya dilakukan 2 kali? Nanti di dalam bab ke-23, bab berwudu maratan-maratain. Nabi Muhammad kadang-kadang berwudunya 2 kali. Itu hadis juga diriwayatkan kepada kita oleh sahabat Nabi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada kita di hadis nomor 158 di bab 23, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa maratan-maratain. Dan terkadang kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudunya 2 kali. Menyapu kepala 2 kali, membasuh muka 2 kali, tangan kanan tangan kiri 2 kali, kaki kanan kaki kiri samping mata kaki juga 2 kali. Maka tadi Bapak Ibu di dalam ini disimpulkan kemudian oleh para ulama, haddul wajib itu maratan-maratan, takaran minimum sehingga sahnya untuk kita itu minimal kita lakukan satu kali. Ada saat kita berwudu dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi para ulama memilih menggunakan kata ada. Sedangkan sunnahnya wudhu itu dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi wajib wudhu maratan. Itu
itu wajib. Artinya tidak boleh enggak. Kalau enggak sama sekali tidak boleh. Adabnya wudu itu dipakai istilah oleh para ulama sehingga membedakannya dengan tiga kali. Adabnya wudu, ya berarti kita sudah beradab pada saat kita berwudu dua kali. Seperti baca Al-Quran, nyambung ayat, sah. Kan banyak imam kita yang baca Al-Quran. Amin. Apalagi sholat tarawih sering sah, tapi kurang beradab. Kenapa kurang beradab? Kata para ulama, setiap ayat Al-Fatihah yang kita baca itu dijawab sama Allah kan? Idza qala abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Pada saat seorang hamba membaca ayat kedua dari Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab, amadani abdi, hamba telah memujiku. Kalau kita baca malam abdu ketiga, seorang hamba membaca ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab, asna alayya abdi, hamba telah menyanjung diriku. Wa idza qala abdu maliki yaumiddin, Allah jawab, majadani abdi, hamba telah mengagungkan dan membesarkan diriku. Wa idza qala abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dijawab dari sama Allah, hada baini wa baina abdi wa abdi masalah. Ini antara aku dengan hambaku dan apapun yang diminta hambaku. Bapak ini sempat kan kalau ada orang yang kita hormati di depan kita lagi ngomong, kita potong pembicaraannya, lagi dia ngomong tiba-tiba kita interupsi, itu kan gak sopan. Nah itu lah. Nah, walaupun boleh secara fikih, tapi dipandang kurang beradab, kurang beretika. Begitu juga untuk meskipun boleh sah untuk kita sekali-sekali, tapi dianggap kurang beradab. Nah maka dua kali lebih bagus daripada sekali. Tapi kalau mau mengikuti sunnahnya Rasulullah, maka nanti kita amalkan hadis di bab berikutnya. Hadis di bab 24, bab untuk salah sebaiknya Nabi Muhammad SAW dalam berwudu 3 kali. Ustaz, bagaimana lebih 3 kali waktu? Kalau berwudunya sampai 7-10 kali bahkan haram, itu namanya was-wasan syayatin. Orang yang was-wasan. Dulu waktu saya di pesantren itu ada abang kelas saya itu kan pesantren belakang terbatas, jumlah santri lebih banyak dan dibandingkan jumlah keran air yang tersedia. Jadi kalau masuk waktu sholat, Pak, itu masih ada lumayan ramai. Itu nggak ada satu orang senior saya. Kalau sudah beliau berdiri, itu nggak ada yang mau berdiri di belakang dia. Kenapa? Di tempat yang selesai iman, dia sendiri belum selesai. Diulang, diusap, banyak diusap. Itu jangan Bapak Ibu pikir bagus sekali. Was-wasan syaitan, tanda dia was-wasan, digoda sama syaitan, dibarang-barang. Alladzi waswisufi sudurinas. Kerjanya setan itu buat lagu kita terus, ini benar kan? Ada juga kan orang sholat Allah, itu nggak boleh jadi imam kan? Karena sholat kita nanti berlomba takbir dibandingkan dia. Maksud dan takbir dia udah batal dari takbir, tak boleh jadi imam orang seperti itu. Banyak alhamdulillah, itu nggak boleh. Takasyak apa yang dalam fikih orang seperti itu, yang nggak boleh jadi imam sholat. Nah maka dalam ibadah itu kita harus yakin, benar-benar harus yakin, nggak boleh nggak yakin dalam melakukan ibadah. Dalam semua ibadah, nggak hanya itu, nggak hanya sholat, semua ibadah. Saya pernah tanya bersama salah satu calon jamaah haji waktu itu. Kebetulan saya
Jadi dalam sesi manasik haji itu beliau bertanya. Nah dalam pertanyaan itu beliau, nah ini haji kedua kalinya. Artinya beliau sudah pernah berhaji sekali. Beliau tanya, saya haji kali ini Pak Ustaz untuk menyempurnakan ibadah haji saya yang kayaknya tidak sempurna kali pertama kemarin. Bapak Ibu, waktu saya jawab pertama kali, langsung saya jawab, memangnya ada jaminan haji tahun ini Bapak Ibu sempurna? Kan repot itu Pak, kalau orang seperti itu. Yang kemarin aja dia gak yakin sempurna, memang tahun ini yakin Bapak Ibu sempurna hajinya. Kalau nggak sempurna, apa daftar lagi? Kan gak gitu. Gak gitu konsepnya Bapak Ibu ya. Jadi yakin dulu sebelum kita mengerjakan suatu ibadah. Jadi untuk batas minimum, batas wajibnya satu kali, adanya itu diulang malatai dua kali, dan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu 3 kali, lebih daripada 3 kali makhluk, lebih sehingga tak terhingga banyak memboroskan air itu bahkan haram ya, masuk dalam ayat wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin maka asy-syaitan bi rabbihi kafura. Allah itu paling benci dengan orang yang boros dalam semua perkara, gak ada berkahnya boros. Menurut saya Pak Aceh seperti ini karena boros juga. Saya dulu tahun 90-an awal, 80-an akhir itu pulang pergi ke Arab, itu pulang pergi kebetulan ada adik ibu saya satu orang di Arab terjadi itu saya saksikan dengan mata kepala sendiri Pak. Orang-orang yang tinggal di komplek Arab itu borosnya selama tidur, AC lampu hidup 24 jam di rumahnya gak dimatiin, bahkan pulang ke Banda Aceh pun AC rumah hidup itu gila, itu boros sekali itu. Maka ketika gasnya habis seperti jatuh dari langit, jatuh. Gak ada berkahnya orang yang hidup boros. Nah, maka waktu ada saya ceramah Ramadan tiap tahun ada datang ke masjid Al itu di Istiqomah. Ada yang tanya, Ustaz ini gimana kok bisa jatuh seperti itu? Itu gak berkah kata beliau itu. Buang-buang Pak, itu airnya hidup 24 jam buang-buang. Penggunaan listriknya hidup 24 jam, lampu AC 24 jam, lampu-lampu di jalan 24 jam, boros. Tidak ada berkahnya orang yang hidup boros. Begitu juga dalam beribadahnya, gunakan secukupnya. Untuk cukup 3 kali, tidak boleh lebih daripada itu. Sekali saja sudah sah, walaupun baiknya kurang dari 3 kali. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Maka di dalam hadis tadi, hadis yang kita baca nomor 150 tadi ya, Nabi Muhammad SAW dijelaskan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berwudu sesekali, membasuh tangan kanannya sekali, membasuh tangan kirinya sekali, semua masalah bersihi, kemudian beliau menyapu kepalanya juga sekali, semua ada perfatan kemudian dia cium kembali air dengan kedua tangannya. Fa'asya'ala rijlihi yumna, beliau kemudian mengalirkan air itu ke kaki beliau sebelah kanan, hatta masalah, sehingga beliau benar-benar membasuh dan membasahi kaki sebelah kanannya. Summa akhadha ghurfatan ukhra, kemudian dia cium sekali lagi air dengan kedua tangan kanan, dengan kedua tangannya. Fa'asala biha rijlahu yakni al-yusra, kemudian dia basuh kaki kirinya. Summa qala, setelah Abdullah bin Abbas mempraktekkan seperti itu yang beliau lakukan tadi, di akhir dari praktek itu yang beliau lakukan, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pun berkata, hakata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, beginilah dulu saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu.
dalam agama itu bukan satu hadis tertentu, tetapi keseluruhan hadis baru kemudian diambil satu intisari pemahaman. Coba Bapak Ibu padatkan baca dengan hadis nomor 157 saja. Kemudian titik di situ dan lanjut ke hadis nomor berikutnya. Pasti hari ini Bapak Ibu tubuhnya sedikit sekali, ya. Tapi di dalam agama tak boleh itu dilakukan, atau lebih tepatnya tidak sempurna untuk seperti itu dilakukan. Maka membaca hadis Nabi Muhammad harus pakai ilmu. Bagaimana caranya? Semua hadis Nabi yang berbicara tentang itu harus ditarik semuanya menjadi satu, kemudian diteliti, dilakukan berbagai macam kombinasi makna, atau di dalam ilmu usul fikih disebut dengan al-jam' wa taufiq. Kapan menuduh sesekali, kapan menuduh dua kali, kapan menuduh tiga kali. Itu tugasnya para ulama. Semuanya hadis sahih. Nabi pernah menuduh satu kali, Nabi pernah menuduh dua kali, Nabi pernah menuduh tiga kali. Semuanya hadis sahih. Cuma menempatkan makna menuduh sekali itu kapan? Itu tugasnya ulama. Apakah ada hadis yang menyatakan Nabi menuduh satu kali bertentangan dengan hadis itu Nabi dua kali? Tidak bertentangan, Bapak Ibu. Dua-duanya berasal dari Nabi Muhammad. Cuma dalam waktu tertentu Nabi menuduhnya satu kali, di waktu yang lain dua kali, dan sebaiknya Nabi Muhammad di waktu yang lain menuduhnya tiga kali. Itu metode cara sinkronkan pemahaman dari hadis-hadis yang berbeda itu disebut di dalam ilmu usul fikih dengan al-jam' wa taufiq. Al-jam' apa maknanya? Mengumpulkan semua hadis yang berbicara dalam satu tema yang sama, kemudian at-taufiq diselaraskan, ditempatkan setiap hadis itu pada kondisi tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Nah, itu Bapak Ibu, sehingga kita tidak boleh langsung baca hadis tadi kesimpulan. Itu tidak boleh, bahaya sekali di dalam agama. Karena setiap hadis Nabi itu ada konteksnya. Baru-baru ini saya dihubungi sama jamaah umroh. Ini jamaahnya masih di tanah suci, Pak. Jamaah umroh pertama. Jadi haji terakhir itu sudah berangkat jamaah umroh. Masuk itu biasanya Mekah sepi-sepi begitu. Tidak ada jamaah umroh. Itu ada yang telepon, Ustaz, betul enggak? Saya ini dikasih tahu pada hadis Nabi kalau umroh itu setiba kita di tanah suci dan boleh berulang-ulang kali. Nah, saya jawab betul juga di situ. Tapi pemahamannya yang salah. Nabi Muhammad, Pak, setiap kali berumroh beliau cuma melakukannya satu kali. Tapi Nabi Muhammad berumrohnya seumur hidupnya 4 kali. Sekali pergi umroh cuma dipindahkan sekali, setelah itu selesai tahalul pulang balik ke Madinah. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah melarang sahabat untuk melakukan umroh beberapa kali, walaupun Nabi cuma melakukannya sekali. Saya misalnya, Pak, saya tidak pernah sholat syuruk misalnya, sholatnya sholat duha, tapi saya tidak pernah larang jamaah untuk melakukan sholat syuruk. Tidak boleh. Hanya karena Nabi Muhammad melakukan umrohnya satu kali setiap kali pergi ke tanah suci, kemudian kita larang orang yang berulang-ulang kali. Tidak boleh ya, Pak. Sampai memang Rasulullah menyebut sendiri dengan misalnya dan boleh berulang-ulang kali. Nah, itu baru benar. Nah, jadi banyak orang kita dapat itu langsung dikampanyekan kepada orang lain, sehingga bersalah jamaah umroh itu. Apalagi umroh itu kan sudah. Bapak Ibu pergi ke tanah suci, bayar ongkos mahal-mahal ngapain? Umroh kan? Kalau memang tujuannya umroh atau haji, musim haji kan itu tujuan. Umroh itu ibadah sunnah kan, betul kan? Sunnah. Tapi tujuan kita ke sana ngapain? Kalau hanya sekedar sholat di Madinah juga bisa. Kalau sekedar berpuasa, tidak usah pergi ke Mekah, Islam di Mekah pun bisa. Kami satu-satunya ibadah yang hanya bisa kita lakukan di Mekah dan bisa Islam di Mekah apa, Pak?
Yang tanpa sa'i umrah, kecuali di Nagaraya itu ada di Ka'bah Nagaraya. Itu maka disebut dengan sunnatul maqsudah. Meskipun dia sunnah, tapi sunnah yang dimaksudkan. Kita bela-belain pergi jauh ke sana, ngapain? Ya buat itu. Maka para ulama yang betul-betul ulama tidak melarang jamaah umrah pergi ke sana umrah sehari 3 kali, sehari 4 kali. Kenapa? Karena memang tujuan ke sana memang buat itu. Sunnatul maqsudah niatnya itu. Kalau yang lain dia bisa dilakukan. Apakah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu pentingnya kita mengaji, belajar ilmu agama sehingga kita bisa menempatkan setiap dalil dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah pada